Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofil Ali Masus akan melanjutkan presentasi dengan materi dakwah NU dan Muhammadiyah. Aktivitas dakwah banyak dilakukan oleh organisasi keagamaan yang lebih berorientasi kepada pengembangan agama Islam di berbagai kalangan masyarakat, di mana keterlibatan organisasi-organisasi dakwah dalam pengembangan ilmu dakwah juga dapat dirasakan pengaruhnya. Banyak sekali didirikan organisasi keagamaan di Indonesia pada saat itu. Organisasi yang paling menonjol hingga kini adalah Muhammadiyah dan NU. Setiap organisasi memiliki misi dan tujuan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan organisasi Muhammadiyah dan NU. Unsur-unsur dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, dai. Pendiri organisasi Islam Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menjabat sebagai pemimpin organisasi dari tahun 1912 sampai 1923. Beliau ini selain sebagai pemimpin organisasi juga sebagai ulama yang ikut menyebarkan dakwah Islam. Jadi beliau bersifat al-ulama wa al-umaro. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, posisi pemimpin digantikan oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu Kiai Haji Ibrahim 1923 sampai 1932. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Hisham 1932 sampai 1936. Kemudian dilanjutkan lagi Kiai Haji Mas Mansur 1936 sampai dengan 1942. Ki Bagus Hadikusumo 1942 sampai dengan 1953. Buya A.R. Sultan Mansur 1953 sampai dengan 1959. Kemudian Ki Haji M. Yunus Anis 1959 sampai 1962. Ki Haji Ahmad Badawi 1962 sampai dengan 1968. Kiai Haji Fakih Usman 1968 sampai 1971. Kiai Haji A.R. Fakhrudin 1971 sampai 1990. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir 1990 sampai 1995. Kemudian Profesor Dr. Haji Amin Rais 1995 sampai 2000. Kemudian Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif 2000 sampai 2005 dan Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin memimpin 2 periode. Periode pertama 2005 sampai 2010 dan periode kedua 2010 sampai 2015. Ke-13 orang ini ada yang hanya sebagai ulama saja dan ada pula yang merangkap sebagai pemimpin, sehingga corak dai pada organisasi Muhammadiyah bercorak ulama dan al-ulama wa al-umaro. Kemudian yang kedua, mad'u. Kondisi mad'u pada saat sebelum didirikan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya sudah termasuk mad'u ijabah, karena pada saat itu sudah banyak umat yang telah memeluk Islam, namun masih banyak pula mad'u yang menganut agama Hindu dan Buddha, sehingga corak mad'u pada masa ini adalah mad'u ijabah dan ummah. Kemudian yang ketiga, materi dakwah yang diterapkan pada organisasi Muhammadiyah meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Akidah yaitu dengan mentauhidkan
atau mengesahkan Allah. Adapun syariah dengan diajarkan tentang ilmu fikih, nahwu, shorof, dan ilmu qiraat. Sedangkan muamalah dengan diterapkannya zakat bagi orang muslim yang diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian yang keempat, metode. Ada beberapa macam metode yang digunakan dalam berdakwah pada organisasi Muhammadiyah, diantaranya sebagai berikut. Metode kelembagaan, kedua metode pendidikan, ketiga metode ceramah, keempat metode propaganda, kelima metode tanya jawab, keenam metode keteladanan, ketujuh metode diskusi, ke-8 metode bimbingan konseling, ke-9 metode silaturahmi, ke-10 metode karya tulis, ke-11 metode ekspansi, ke-12 metode misi, ke-13 metode korespondensi, ke-4 metode pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima, media dakwah yang digunakan pada organisasi Muhammadiyah, diantaranya yang pertama masjid. Salah satu media yang digunakan dalam berdakwah adalah masjid. Masjid selain sebagai tempatnya ibadah juga berfungsi sebagai tempat perkumpulan atau halaqah dan kajian-kajian. Kedua, lembaga atau kantor pemerintahan Muhammadiyah memiliki kantor pemerintahan sebagai pusat segala kegiatan organisasi. Segala aktivitas dakwah yang telah terorganisasi berlangsung di kantor ini. Ketiga, lembaga pendidikan. Media dakwah dalam lembaga pendidikan yaitu pesantren dan sekolah-sekolah. Keempat, lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan yaitu dengan didirikan rumah sakit, balai kesehatan, dan rumah bersalin. Kelima, media cetak. Media cetak yaitu dengan dicetak dan diterbitkan buku-buku bernuansa islami dan buku-buku khusus tentang keorganisasian Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur dakwah NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama, adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama pesantren di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat demokratis dan berakhlakul karimah. Struktur dakwah pada organisasi Nahdlatul Ulama meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut. Yang pertama, dai. Pemimpin pertama organisasi Islam Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau selain sebagai pemimpin juga ikut aktif berperan menyebarkan dakwah Islam, sehingga beliau bersifat al-ulama wal umaro. Tokoh ulama dengan ikut mendirikan Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji Maksum Lasem. Para tokoh ulama ini hanya bersifat ulama saja karena mereka tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, mat'u. Kondisi mat'u pada masa sebelum didirikan Nahdlatul Ulama sudah termasuk mat'u ijabah, karena pada saat itu sudah banyak umat yang telah memeluk Islam. Namun masih banyak pula mat'u yang menganut agama Hindu atau Buddha, sehingga corak mat'u pada masa ini adalah mat'u ijabah dan ummah. Kemudian yang ketiga, materi dakwah yang diterapkan pada organisasi NU meliputi akidah, syariah, dan muamalah. NU menanamkan akidah dan mengukuhkan syariah, mazhab fikih, serta praktek sufi yang mempengaruhi inti spiritualitas mereka. Sedangkan muamalah dengan diterapkan zakat bagi orang muslim, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Pada organisasi NU ada sebuah lembaga yang khusus menangani masalah zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, Sodaqoh NU, atau yang sering disebut Lazisnu. Kemudian yang keempat, metode.
Ada bermacam metode yang digunakan dalam berdakwah organisasi NU, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Untuk menyebarkan dakwah Islam, para ulama berdakwah dengan berceramah di masjid-masjid. Kedua, metode propaganda. Metode propaganda jelas digunakan untuk mempengaruhi massa untuk dan memeluk agama Islam. Selain itu, di dalam metode ceramah juga terdapat unsur propaganda, yaitu mengajak orang untuk senantiasa berbuat kebajikan. Yang ketiga, metode pendidikan. Lapangan usaha NU meliputi bidang pendidikan seperti pendidikan pesantren dan sekolah-sekolah formal seperti MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, metode kelembagaan NU. NU sendiri merupakan sebuah lembaga atau wadah yang menampung aspirasi-aspirasi tokoh agama yang terbentuk dalam sebuah organisasi politik. Selain itu juga ada lembaga pendidikan seperti pesantren dan sekolah-sekolah. Selain itu dibentuk pula lembaga-lembaga otonom yang berfungsi melaksanakan kebijakan-kebijakan NU seperti lembaga dakwah NU, lembaga pendidikan Ma'arif NU, dan lembaga otonom lainnya. Telah dibentuk pula kelompok-kelompok pengajian yang dibina oleh para ulama yang tersebar di daerah pangkep, terutama daerah Kepulauan Maros, Polmas, sekarang Sulawesi Barat, dan beberapa tempat lainnya. 5. Metode keteladanan. Para ulama memiliki sifat dan kepribadian yang baik dan patut dicontoh seperti tokoh NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, bertoleransi tinggi terhadap agama lain, yang menyelesaikan masalah dengan sangat bijaksana. Karena kepribadian beliaulah maka banyak orang dari berbagai suku dan agama simpatik terhadapnya. 6. Metode kesenian. Metode kesenian dengan dibentuk lembaga seni budaya Muslimin Indonesia. Metode kesenian ini dengan cara mengadakan lomba qiraat, seni musik qasidah, tarian Islam seperti tari samrah, dan bermacam seni lainnya. 7. Pemberdayaan masyarakat. Para ulama ikut serta membantu perekonomian masyarakat dan membantu mengolah sumber daya alam yang mereka miliki. Hal ini diwujudkan dengan dibentuk lembaga pengembangan pertanian NU serta lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. 8. Metode diskusi. Pemimpin dan pengurus organisasi selalu berdiskusi atau mengadakan rapat kerja tentang bagaimana memajukan dan mensukseskan usaha dakwah atau untuk membahas program-program yang terstruktur dalam lembaga NU. 9. Metode tanya jawab. Metode ceramah biasanya disertai dengan tanya jawab. Matmu dapat mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dikuasai atau dimengerti oleh matmu, dan dai langsung menjawab pertanyaan matmu tersebut, sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara dai dan matmu. 10. Metode bimbingan konseling. Para dai atau ulama memberikan bimbingan kepada umatnya tentang tata cara sholat ataupun berwudu, terutama bagi matmu yang masih awam atau mu'alaf. 11. Metode karya tulis. Metode karya tulis pada organisasi NU yaitu dengan diterbitkannya buku-buku bernuansa Islami seperti majalah yang membahas tentang fikih dan buku khusus yang menjelaskan tentang organisasi NU. 12. Metode misi. Penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dilakukan dengan cara mengutus para dai ke daerah-daerah pelosok atau daerah yang membutuhkan seorang tokoh agama untuk meluruskan berbagai tindakan penyimpangan agama. Kemudian ke-13 metode korespondensi. Dan ke-14 metode silaturahmi. Untuk mempererat tali silaturahmi sesama muslim, maka diadakan perkumpulan atau kajian-kajian rutin yang telah diatur sesuai jadwal. Kemudian unsur yang ke-5,
yaitu media dakwah yang digunakan pada organisasi NU diantaranya masjid. Masjid selain sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat perkumpulan atau halaqah dan kajian-kajian. Kedua, lembaga atau kantor pemerintahan. NU memiliki kantor pemerintahan sebagai pusat segala kegiatan organisasi sebagai aktivitas dakwah yang telah terorganisasi berlangsung di kantor. Yang ketiga, lembaga pendidikan, dan yang keempat, media cetak. Kesimpulannya, dai pada organisasi Muhammadiyah bersifat al-ulama dan al-ulama wal al-umaro, sedangkan matmunya bercorak ibadah dan ummah. Materi dakwah yang dibawakan meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Dan metode dakwah yang digunakan diantaranya yaitu kelembagaan, pendidikan, ceramah, propaganda, tanya jawab, keteladanan, diskusi, bimbingan, konseling, silaturahmi, karya tulis, ekspansi, misi, korespondensi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan media yang digunakan adalah masjid, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan media cetak. Dai pada organisasi NU bersifat ulama dan al-ulama wal umaro, sedangkan matmunya bercorak ijabah dan ummah. Materi dakwah yang dibawakan meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Dan metode dakwah yang digunakan antaranya yaitu ceramah, propaganda, pendidikan, kelembagaan, keteladanan, kesenian, pemberdayaan masyarakat, diskusi, tanya jawab, bimbingan konseling, karya tulis, misi, korespondensi, dan silaturahmi. Sedangkan media yang digunakan adalah masjid, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan media cetak. Sekian dari presentasi saya dari materi dakwah NU dan Muhammadiyah, dan berikut dari materi-materi yang sudah saya presentasikan dari mata kuliah gerakan dakwah, sejarah dan gerakan dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.